Makrifat dan syahadat tidak dapat dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Makrifat dan syahadat. Judul yang kami angkat kali ini, makrifat dengan syahadat tidak dapat dipisahkan. Makrifat yang artinya tahu mengetahui, syahadat yang artinya bersaksi. Bersaksi berarti ada yang disaksikannya. Menjadi saksi tidak ada yang disaksikan, itu saksi dusta, saksi buta, saksi bohong namanya. Agama Islam, agama dari Tuhan. Setiap dirinya manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam, yang disebut agama Islam yang paling pertama mengenal Tuhannya yang benar, bertuhannya disebut iman Islam, yang salah imannya disebut non-muslim. Yang demikian tanpa keterkecuali walau menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi mempunyai dua misi: membawa ajaran iman Islam dan syariat Islam, dalam kurung syariat dari yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihantar oleh malaikat Jibril untuk dilaksanakan umat nabi di zamannya nabi masing-masing tersebut. Misi yang pertama membawa tauhid atau iman Islam, dalam pengertian menyampaikan atau memberi pencerahan agar setiap dirinya manusia kembali ke Islamnya yang menjadi bekalnya dihidupkan. Bila ada yang mengajarkan atau menyebut kalau Islam dari Nabi itu salah kaprah. Semua nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil agar setiap manusia dapat melaksanakan Islam yang menjadi bekalnya hidup. Dalam kurung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak manusia agar tidak hanya mendapatkan balasan neraka sebagai amal ibadahnya atau balasan amal ibadahnya seperti yang salah iman. Dalam kurung para pemuja berhala akan terbalaskan api neraka sebagai imbalan ibadahnya, karena yang menyamakan Tuhan dengan makhluknya diancam dengan api neraka, dan itu atas wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat ada dua pengertian: makrifat dalil sama dengan tahu dalilnya dan mengimani kalau semua dalil ada yang menciptakannya. Yang disebut dalil itu langit bumi beserta semua isinya. Beriman adanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu dalilnya dan paham, atau makrifat atau tahu mengetahui dengan yang menciptakan dalil atau yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua makrifat, makrifat dalil dan makrifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya dapat menyelamatkan dalam hal keimanan, asal jauhi kekafiran diri sendiri. Jangan pernah menyangka, jangan pernah membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun. Yang demikian ini disebut kafirnya diri sendiri, dan ini
dari pengertian bagi yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Bila ini terjadi pada diri, segera bertaubat dan perbarui syahadat lagi. Dan bila ada guru yang mengajarkan menyamakan Tuhan dengan Adam atau menyebut Tuhannya beranggota badan, walau yang disebut cuma satu anggota badan saja, contohnya Tuhan berkaki, yang demikian sudah dapat disebut menyamakan Tuhan dengan Adam atau dengan manusia. Juga bila ada guru yang menyamakan Tuhannya dengan dirinya sendiri, maka lebih baik murtad dari ajarannya, itu lebih baik daripada nanti kalau di akhirat hanya akan mendapatkan balasan api neraka sebagai balasan amal ibadahnya. Kalimat amal ibadahnya agama Islam yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya yang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para ustadz mengira yang diterima amal yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang demikian itu salah kaprah, karena semua nabi itu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logikanya mokal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat amal yang diwahyukan ke nabi yang sebelumnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka itu dalam hal akidah atau tauhid, yang menyerupai agama tetangga yang telah rusak dan kerusakan tauhid dari zamannya Adam sampai saat ini serupa dan sama, menyamakan Tuhannya dengan Adam atau dengan manusia. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.